Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-baliwati hujjatuh wal wasi'ati rahmatuh wal azimati qudratuh wal jalilati hikmatuh istafa min ibadihi rusulan huda wa sulahatuka yadhuni ilai wa yadhullun alaih. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala sofi asfiyai wa khatami anbiyai qutbi dawair irfan wa imam ahli islam wal iman al-mukhtar min adnan al-habib al-azam wa kanzina al-mutawassam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsan. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan adhima. Wa qala fi ayatin ukhra walladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litabluwa siddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablu ajalan musamman wa lalakum ta'qilun. Ayah hadirun al-muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, kita akan melanjutkan tentang hadis Rasulullah SAW yang kita bawakan dan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana para ulama membahasnya, yaitu tentang firman Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Yang juga dilanjutkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, a'darallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balawu sittina, hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi izin, tidak memberi alasan kenapa tidak taubat dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang tersebut telah mencapai 60 tahun. Dua dalil tersebut, yang pertama bersumber daripada Al-Quran dan yang kedua dari hadis riwayat Imam Bukhari, dibahas panjang lebar oleh para ulama kita. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, apa yang bertalian dengan ayat ini dan bertalian dengan hadis yang saya bacakan tadi adalah merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya manusia itu tanaqqala min turin ila turin, manusia itu berpindah dari satu fase kepada fase yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi khalaqakum min turabin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari tanah, thumma min nutfatin, setelah Nabi Adam tercipta dari tanah, maka keturunannya tercipta daripada setetes mani yang menjijikkan dan tidak ada nilainya. Itulah asal kejadian kita. Summa yukhrijukum tiflan, summa min alaqatin, kemudian dari segumpal daging, summa yukhrijukum tiflan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai bayi.
summa litabluhu asyuddakum, kemudian setelah itu kalian dibiarkan sampai kalian mencapai masa dewasa. Summa litakunu syuyukha, setelah itu lalu kalian menjadi tua. Wa minkum mayyudwafa min qablu, tetapi ada di antara kalian yang diwafatkan sebelumnya. Walitabluhu ajalan musamman la'allakum ta'qilun, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, yang dengan demikian agar kalian mengerti atau berpikir. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana proses dari kehidupan kita yang terdapat dalam Al-Qur'an yang kita bacakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat surat Ghafir ayat 67. Bahkan ada ayat sebelumnya yang senada dengan ayat ini, dikutip juga oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai segenap manusia, jika kalian meragukan tentang hari kebangkitan, bahwasanya setelah kematian ada kehidupan kembali yang akan dikembalikan semua manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya. In kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemikiran agar meyakinkan kita tentang adanya hari kebangkitan. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kalian tidak akan percaya dengan adanya hari kebangkitan, di mana sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah dari tanah, dari setetes mani, maaf yang menjijikkan, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Apa yang dibanggakan oleh seorang manusia tentang dirinya, yang diawali awal penciptaannya adalah dari setetes mani yang menjijikkan, yang kehidupannya kemanapun dia membawa WC, ya, membawa kotoran, dan akhir daripada kehidupan manusia itu adalah bangkai. Apa yang akan dibanggakan dari manusia itu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setelah terbuat dari setetes mani yang menjijikkan, Allah melanjutkan kemudian dari mani tersebut menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna kejadiannya. Ada yang dihidupkan oleh Allah setelah menjadi bayi dalam janin dalam perut ibunya, ada yang diwafatkan bahkan sebelum jadi janin sudah dikeluarkan dari rahim ibunya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemampuannya dan kekuasaannya. Summa litabluwa asyuddakum, di mana juga di antara mereka ada juga yang disampaikan pada masa usia yang dewasa, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kalian yang dihidupkan, dan ada di antara kalian yang meninggal, dan ada juga di antara kalian wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, ada di antara kalian juga mencapai masa tua sehingga mengalami kepikunan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tur ila tur, ayatana qalal insan fihi min turin ila tur, bahwasanya manusia berpindah dari satu fase kepada fase yang lainnya, dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lainnya, yang dimana minggu lalu kita bahas bagaimana pada saat kita ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah, alastu birabbikum, tidakkah aku adalah Tuhan kalian? Semua kita mengatakan bala, tentu ya Allah,
dan dengan pembahasan yang panjang lebar kita sampaikan. Oleh sebab itu, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Pembahasan tentang ungkapan kemampuan dan kekuasaan Allah atas menciptakan manusia, mematikan dan menghidupkan kembali itu banyak sekali. Sehingga dengan demikian dari ayat-ayat tersebut dapat kita fahami bahwasanya manusia mempunyai beberapa umur yang disebutkan, fal insan fi hadzal umur yatanakkal min hali tufuliya ila bulu bisin. Setelah dari alam rahim, alamul ghaib, masuk dalam perut, dilahirkan oleh ibunya menjadi bayi, dan dari bayi fase berikutnya menjadi dewasa, dan atau awil ihtilam, baik telah mencapai balik atau telah dewasa. Setelah dewasa, thumma ila hali syababin, mencapai masa muda, thumma ila hali kuhula. Setelah masa muda, maka manusia itu akan memasuki masa berikutnya, yaitu paruh baya, kuhula, paruh baya. Summa ila hali syuyukha, kemudian akan memasuki masa tua. Wa kibarin, syuyukha wa kibarin itu sama, masuk masa tua. Kata Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, ila masyaallah, hingga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lanjut dari itu, fase kehidupan manusia itu min hali haramin wa khasafin. Ada yang sampai masa sangat tua hingga pikun, bahkan tidak cukup pikun, wa kharafin, masa tua yang karena tuanya akalnya bisa menjadi rusak. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itulah masa-masa yang dilalui oleh manusia. Dengan demikian manusia itu harus mempersiapkan diri, karena dari fase ke fase, dari masa ke masa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala mendidik diri kita dengan agama, mendidik anak kita dengan agama, mendidik istri kita dengan agama, mengatur mereka dengan aturan-aturan agama, maka insyaallah diri kita dan anak kita tidak ada sikap kekanak-kanakan, tidak ada sikap yang sembarangan, yang teledor, tidak ada sikap yang mengesankan tidak bertanggung jawab. Kalau kita didik diri kita dengan pendidikan agama, kalau kita didik diri kita, anak istri kita dengan pendidikan agama, dan kita perlakukan atau kita laksanakan hukum-hukum agama, itu yang akan terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, apa sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ajiba rabbuk min syabin la sawwatalah. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum atau takjub atau kagum kepada anak muda yang tidak punya sifat kekanak-kanakan, yang tidak punya sifat ketidaksabaran, keteledoran dan sembarangan, tapi dia atur hidupnya. Kapan dia harus bangun sholat subuh, kapan dia harus sholat berjamaah, kapan dia harus sholat 5 waktu, kapan dia harus melaksanakan syariat-syariat Allah, kapan dia wajib melaksanakan kewajibannya terhadap suami atau istri, kapan dia harus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang semacam ini mulai sejak mudanya terutama melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu adalah manusia yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup hanya Allah Subhanahu wa taala mengagumi, terutama Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kepada anak muda. Allah kagum kepada anak muda yang tidak sembarangan dalam sikapnya, yang tidak kekanak-kanakan dalam sikapnya, yang tidak menunjukkan sifat ketidaksabaran dalam sikapnya. Allah kagum terhadap mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengatakan kagum, tapi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ada 7 kelompok manusia
yang kelak pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu anak muda. Salah satu di antara 7 kelompok itu adalah anak muda, yaitu yang hidupnya nasya'a fi ibadatillah, yang hidupnya tidak pernah melanggar aturan Allah, yang hidupnya dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidupnya selalu taat kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Ini motivasi Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasi yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad agar sejak muda, sejak dini manusia itu sudah tahu kewajiban-kewajibannya. Di mana kemarin sudah kita bahas, minggu lalu sudah kita bahas bagaimana pendapat para ulama, bagaimana ungkapan yang bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang sudah tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan pelanggaran? Bahkan diantaranya para ulama menyebutkan anak yang sudah berumur 18 tahun. Ada yang mengatakan anak yang sudah berumur 20 tahun, walaupun pada dasarnya dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah anak yang sudah atau orang yang telah mencapai umur 40 tahun, di mana disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang telah mencapai 40 tahun lalu tidak ada perubahan dari dirinya untuk menuju lebih baik, tidak mungkin orang ini bisa mampu untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara khusus baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang sudah tidak dimaafkan oleh Allah apabila melakukan pelanggaran, keteledoran dan meninggalkan kewajiban-kewajiban, terutama mereka yang sudah berumur 60 tahun. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita memahami dari at-tatawur min turin ila turin, fase demi fase yang dialami oleh manusia adalah fase yang dimana dia harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah baginda Nabi Muhammad bukan hanya kagum kepada mereka anak muda yang menjaga dirinya sesuai dengan aturan Allah, dan bukan hanya akan menaungi mereka kelak pada hari kiamat, idhilhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu, akan menaungi Allah, Allah akan menaungi dia dari panasnya atau teriknya matahari yang tinggal sejengkal, yang cahayanya sudah dicabut tapi panasnya lebih dahsyat dari panas yang ada yang pernah kita rasakan. Yang diantaranya akan dinaungi adalah anak muda yang hidup dalam beribadah kepada Allah, anak muda yang menjaga pada saat dia hidup dari sejak mudanya hingga mencapai dewasa hanya berusaha bagaimana caranya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda semacam ini bukan hanya dikagumi oleh Allah, bukan hanya dinaungi oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melihat anak muda semacam ini dari umat baginda Nabi Muhammad, Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ayyuha syab at-tariku syahwatahu min ajli anta indi kaba'di malaikati, wahai anak muda yang meninggalkan syahwatnya semata karena aku, yang tunduk taat kepadaku, menjaga sholat 5 waktu terutama dengan cara berjamaah, berbakti kepada orang tuanya, menjaga aturan-aturan agamanya, kalian yang berbuat seperti itu di sisiku nilainya sama seperti para malaikatku. Itu yang dikagumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Fayata'ayyan ala syab wa yata'aggad wa yatata'aggud, kata Habibullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad berbicara tentang umur, maka ditentukan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad tentang anak muda, ditekankan dalam puncak penekanan, yatahaffad ala syababih, untuk menjaga masa mudanya, ayyuqi'ahu fi sukhtillah, agar dia tidak jatuh dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, ala syababihi, di masa mudanya, wa alimi igabih, dan agar tidak terjatuh pada siksa Allah.
walij'alhu wasilatan lahu wasullaman. Hendaknya anak muda menjadi anak muda yang cerdas, anak muda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda yang pasti dilindungi kelak pada hari kiamat tatkala matahari tinggal sejengkal di atas kepala manusia. Anak muda hendaknya menjadi anak muda yang dikatakan oleh Allah, anta indi ka ba'di malaikati, engkau di sisiku nilainya sama seperti para malaikatku. Oleh sebab itu anak muda ini hendaknya menjadikan masa mudanya wasilatan lah wasullaman, sebagai sarana untuk mencapai semuanya itu, dan menjadikan masa mudanya sebagai tangga untuk semuanya itu, yang tentunya musilan ila sabili ridwanillah, yang akan menyampaikannya kepada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa adimi thawabi, dan keagungan pahalanya. Tentunya untuk mencapai semuanya ada sebuah wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang harus dijalankan. Apa wasiat baginda Nabi Muhammad? Wasiat yang cukup terkenal hadis ini, sangat masyhur hadis ini, yaitu wasiat baginda Nabi Muhammad yang selalu dibawakan oleh para khutbah, para khatib dalam khutbah Jumatnya, para penceramah dalam ceramah-ceramahnya. Inilah resep daripada baginda Nabi Muhammad agar menjadi anak muda yang dibanggakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, bahkan dibanggakan di hadapan para malaikat. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hendaknya memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Kata Abdullah bin Alawi Muhammad Haddad dalam mengutip hadis Rasulullah. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama, sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa datang pada masa tuamu, yang pada masa haram itu adalah masa di mana kita sudah tidak punya kekuatan, di mana pada masa haram itu adalah masa di mana akal kita sudah berkurang, cara berpikir kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan umurnya hingga masa betul-betul sangat tua, maka kesempurnaan badannya, akal, kesehatannya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menggunakan masa muda sebelum masa tua. Wasihataka qabla sagamik, masa sehat sebelum sakitnya. Wa ghinaka qabla faqrik, untuk beramal, membangun masjid, membantu fuqara al-masakin, al-aitam, melaksanakan ibadah haji, berbuat apa yang dia mampu lakukan dengan harta kekayaannya, dia lakukan sebelum Allah mengambil hartanya hingga menjadi fakir atau miskin. Wa farawika qabla syughlik, hendaknya yang keempat menggunakan masa luangnya sebelum masa sibuknya. Wa hayataka qabla mautik, dan menggunakan masa hidupnya sebelum datang kematiannya. Ini wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, di mana yang tentunya baginda Nabi Muhammad melalui Al-Quran Allah menjelaskan fase demi fase tersebut hendaknya digunakan agar kelak pada hari kiamat tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari fase ke fase tersebut harus diperhatikan satu demi satu agar kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian disebutkan, man balawa arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Ini mengerikan sebuah wasiat yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Siapapun di antara kita yang telah mencapai umur 40 tahun namun amal baiknya tidak bisa mengalahkan kejahatannya, hendaknya orang ini bersiap-siap untuk menjadi penduduk tetap di neraka jahanam. Jadi diingatkan oleh Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, kalau sudah 40 tahun itu adalah masa yang kritis. Makin tambah umur kita makin kritis, makin tambah umur kita makin kritis tentunya untuk menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Ini yang perlu kita perhatikan.
Oleh sebab itu harus kita contoh para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana umur mereka? Mereka mencapai umur-umur yang mungkin muda belia, atau mungkin hanya mencapai 40 tahun, tapi mempunyai prestasi yang membanggakan di hadapan Allah dan membanggakan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Malik menyampaikan, adragan nas wa hum yatafaqahuna ila al-arba'in fa idza balagu arba'ina sana istaghalu bima bil amal bima alimu. Kami, kata Imam Malik, kan Imam Malik ini hidupnya di Madinah. Wa subhanallah, di antara adab Imam Malik tidak pernah mau naik kendaraan di Madinah, bahkan tidak mau pakai alas kaki. Bahkan Imam Malik ini cukup luar biasa. Tatkala Al-Imam Syafi'i sebagai muridnya datang ke Imam Malik, ternyata di tempat Imam Malik ada kuda yang sangat bagus. Imam Syafi'i bukan senang kepada kuda tersebut, tapi bangga kalau gurunya mempunyai kekayaan sehingga bisa menunjang kehidupannya. Sehingga Imam Syafi'i tanpa sengaja menyebutkan, wahai guruku, kudamu bagus. Kata Imam Malik, bawa wahai Syafi'i kuda itu. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku bukan menginginkan kuda tersebut, tapi tatkala aku melihat kudamu bagus, aku senang hatiku. Kenapa? Tatkala kamu berjalan untuk berdakwah dengan menggunakan kendaraan yang layak dan bagus, sehingga menyamankan dan membantu untuk dakwah kamu. Kata Imam Malik, aku tidak membutuhkan kuda tersebut. Dan Imam Malik tentunya menjawab dengan perbuatannya, selama ada di Madinah tidak pernah memakai alas kaki, karena adaban bin Nabi, ta'adduban bin Nabi, karena menjaga adabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Malik mengatakan, kami hidup di Madinah, yang dimana Imam Malik juga hidup bersama para sahabat, para guru-gurunya, dan juga para tabi'in. Imam Malik menyampaikan, orang Madinah kebiasaannya pada waktu masa Imam Malik itu memang sibuk itafaqahun, belajar ilmu agama. Namun tatkala mencapai 40 tahun, mereka sibuk mengamalkan ilmu agama yang telah mereka ketahui dan mereka pelajari. Walam yabqa lahum farawun ilal ittifaq bi syai'in minad dunya. Ini cerita yang diberikan oleh Imam Malik. Dan yang kami lihat di Madinah, tidak seorang pun setelah umur 40 tahun menoleh dan menyibukkan diri dengan urusan dunia. Mereka kalau sudah umur 40 tahun di masa Imam Malik, orang-orang Madinah, apalagi sahabat, terutama demikian juga tentunya tabi'in, kalau sudah umur 40 tahun mereka tidak pernah menoleh kepada dunia, meninggalkan dunia secara utuh. Itu kata Imam Malik. Ini artinya bagaimana orang-orang Madinah meresap dan menyerap ilmu baginda Nabi Muhammad SAW dan mempraktekannya. Wahab ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala, yang minggu lalu kita sampaikan sebagai review, sebagai penyegaran bagi kita, maka saya bacakan kembali. Wahab ibnu Munabbih mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, saya pernah membaca dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Di dalamnya terdapat anna munadiyan yunadi minas sama' ar-rabi'a kulla sabahin. Dari langit yang keempat, setiap pagi ada malaikat yang berseru. Apa seruan malaikat tersebut? Abna'ul arba'in atau abna'al arba'in antum zar'un qaddana hasaduh. Kenapa orang-orang Madinah umur 40 tahun sudah tidak sibuk dengan dunia, tapi hanya sibuk dengan akhirat? Karena kata Ibnu Munabbih dalam kitab suci terdahulu, di situ diturunkan oleh Allah kepada para rasul, yaitu panggilan malaikat tiap pagi, wahai orang-orang yang telah berumur 4 tahun, ibaratnya tanaman, kalian sudah waktunya untuk dipanen, sudah tua kalian, sudah layak untuk dipanen. Artinya kalau kalian mati sudah pantas karena umur kalian sudah panjang. Dilanjutkan, abna al-khamsin mada qaddamtum. Kalau berlanjut sampai 40, 50, yang 50 tahun umurnya dipanggil oleh malaikat, apa yang telah kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mada akhartum, yang kalian persembahkan apa dan yang kalian tinggalkan apa.
dari kebaikan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, abna as-sittin, wahai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, la udhra lakum, tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk malas salat berjamaah 5 waktu. Tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk tidak menghantamkan Al-Qur'an minimal 1 bulan. Tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk tidak bertobat dan meninggalkan segala dosa, karena kalian telah berumur 60 tahun. Dan begitu seterusnya sampai malaikat mengatakan hudu khidrakum, ambil kesempatan kalian. Dan panggilan-panggilan ini dilantunkan oleh malaikat hingga datang ajal atau hari kiamat. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad, melalui Al-Qur'an dan panggilan-panggilan para malaikat. Oleh sebab itu kata Qutbul Haddad, wa qad balaghana anna awwala man syaba Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Pertama yang mengalami masa muda itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'a syayb, tatkala Nabi Ibrahim mengalami masa muda lalu melihat uban di rambutnya, beliau berkata, ya Rabb, ma hadza, apa uban ini, apa warna putih di rambutku ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala lahu rabbuh hadza huwal waqar, ini hendaknya menjadikan kamu lebih bermartabat. Adanya rambut putih di kepala kita hendaknya menjadikan kita lebih bermartabat. Artinya bermartabat, lebih hati-hati dalam kehidupan, lebih taat kepada Allah, lebih tunduk, lebih tawadhu, lebih santun, dan lebih segala-galanya. Karena Nabi Ibrahim mendapat jawaban seperti itu, kalau ruban adalah sebagai tanda untuk lebih bermartabat, maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi zidni minhu, tambahkanlah ubanku agar aku lebih bermartabat, wahai Allah. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam kehidupan ini banyak yang kita hadapi. Tentunya diantaranya tatkala kita hidup umur 18 tahun, ada yang lebih tua dari kita yaitu umur 20 tahun. Tatkala kita umur 20 tahun, ada yang lebih tua daripada kita itu umur 30 tahun. Demikian juga seterusnya dan seterusnya. Apa kewajiban kita menghadapi yang lebih muda, dan apa kewajiban kita menghadapi yang lebih tua? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, menceritakan tentang fase demi fase dari umur manusia, yaitu sabda Rasul, laisa minna man lam yakir kabirana wa yarham sagirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dalam kehidupan itu pasti ada gesekan. Jangankan manusia yang bernyawa dan berakal, pasti ada gesekan. Benda mati pun seperti gelas, walaupun terbuat dari kaca, demikian juga perabotan-perabotan yang lainnya, kalau ditaruh satu tempat pasti ada bunyinya. Demikian juga manusia. Bagaimana sikap kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya kita fase demi fase bisa selamat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ialah suatu adab, suatu akhlak yang sangat menakjubkan, yaitu laisa minna man lam yakir kabirana, bukan termasuk golongan kami umat Nabi Muhammad yang tidak menghormati yang lebih tua. Wa yarham saghirana, menyayangi yang lebih muda. Tapi dalam menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda, tidak meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi meninggalkan menghormati orang tua berarti bukan melanggar agama. Menyayangi yang lebih muda berarti bukan melanggar agama. Hormat dan sayang kita itu harus dalam tataran tidak meninggalkan yang baik dan tidak melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Jangan karena perasaan tidak enak akhirnya agama Allah dilanggar, kita diam begitu saja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, barang siapa yang diam atas adanya kemungkaran, maka dia adalah syaitonun akhras, setan yang bisu. Namun perlu kita ketahui, semua untuk melawan atau mengingkari kemungkaran
menghilangkan kemungkaran dengan adab dan akhlak yang tidak menyakitkan bagi yang kita ingatkan. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa latif. Jangan mengajak melakukan kebaikan atau mencegah orang lain membuat kemungkaran kecuali orang yang mampu bersikap santun dan sopan. Ini kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, dan insyaallah akan kita lanjutkan apa yang kita dapat dari umur kita tatkala kita melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan perintahkan baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan umur kita, kehidupan kita termasuk yang menjadikan kita dibanggakan oleh Allah, yang termasuk menjadikan umur kita, menjadikan kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, tatkala tidak ada naungan dari teriknya matahari kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dibanggakan sebagaimana para hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, yang dengan demikian berarti membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bihayallah bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin.